Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for CEO, bab 51 tanggal perceraian. Lucia Tong memperlambat langkahnya, seolah merasa ragu apakah sebaiknya ia memasuki lift itu. Tiba-tiba, Gavin Gu melangkah keluar dan menariknya masuk. Hei! Apa? Sebelum Lucia Tong sempat menyelesaikan perkataannya, dengan cepat Gavin Gu memencet tombol tutup. Saat Lucia Tong menoleh, ia mendapati rupanya Carson Lu sedang berjalan ke arahnya dengan cepat, tapi ia tetap tak sempat menghentikan lift itu. Lift itu bergerak turun. Lucia Tong menatap Gavin Gu di sebelahnya. Tanpa menatapnya, dengan acuh tak acuh ia berkata, "Tak perlu berterima kasih padaku, aku hanya kebetulan lewat dan ingin mendamprat keluarga Lu. Lagi pula jika ia mengakui ia memang bermaksud membantunya, ia juga takkan menyukainya. Ia malah akan menuduhnya telah membuntutinya, maka Gavin Gu tak mengakui hal ini." Lucia Tong tak menyangka Gavin Gu akan berkata demikian. Ia tahu ia tak menyukai keluarga Lu, tapi ia juga tahu, ia hanya akan menganggap mereka tak ada dan tak mempedulikannya, sama seperti caranya menghadapi keluarga Pei. Tak peduli bagaimana ia bisa muncul di tempat ini, apa yang dikatakannya di ruangan tadi telah membantunya. Meskipun ia tak tahu kenapa Gavin Gu membantunya, ia merasa sangat berterima kasih. Lucia Tong hendak mengucapkan terima kasih, tapi baru saja ia hendak mengatakannya, ponselnya berdering. Carson Lu. Ia tertegun. Gavin Gu membantunya mematikan teleponnya. Sebenarnya ia juga tak ingin mengangkatnya. Begitu pintu lift terbuka, Gavin Gu segera melangkah keluar. Lucia Tong melangkah dengan pelan. Ia menunduk dan mengetik pesan untuk Carson Lu. "Sampaikan selamat ulang tahun pada ayahmu. Dan seharusnya kau sejak awal memberitahuku kalau ini adalah acara makan-makan keluarga besar." Ia sebenarnya tahu, Carson Lu pasti juga tak menyangka Mia Pei juga akan hadir hari ini. Tapi jika sejak awal ia memberitahunya bahwa ini adalah acara ulang tahun Sonny Lu, ia pasti akan menolak undangannya dan kejadian memalukan ini takkan terjadi. Dalam hati Lucia Tong merasa kesal. Gavin Gu yang duduk di dalam mobil melihat Lucia Tong berjalan melewatinya. Ia berdeham dan berkata, "Masuklah." Awalnya Lucia Tong hendak pergi, tapi kemudian ia berpikir, ia tak melakukan kesalahan. Kenapa ia harus bersembunyi dari Gavin Gu seperti bersembunyi dari monster? Ia akhirnya masuk ke mobil. Setelah terdiam beberapa saat, Gavin Gu angkat bicara, "Kau masih ingin bercerai denganku?" Lucia Tong tak menyangka ia akan berinisiatif membahas topik ini. Dengan terkejut ia menjawab, "Masih." "Baiklah," tak disangka, Gavin Gu mengangguk. Lucia Tong mengira ia telah salah dengar. Gavin Gu menoleh menatapnya dan melanjutkan, "Aku yang akan menentukan tanggal perceraiannya." Lucia Tong masih merasa terkejut, "Kenapa?" "Karena kaulah yang menentukan tanggal pernikahan. Satu orang satu, cukup adil." Tapi sebenarnya maksud pertanyaan Lucia Tong adalah, bukankah ia sejak dulu menolak untuk bercerai, kenapa sekarang tiba-tiba ia setuju? Tapi setelah menatap Gavin Gu, ia tak jadi menanyakannya. Jika ia terlalu banyak bertanya, ia takut Gavin Gu akan menarik keputusannya. Gavin Gu diam-diam menatap Lucia Tong, ia ingin tertawa melihat Lucia Tong yang merasa heran tapi berusaha menahan diri untuk tak bertanya. Mia Pei dan Bella Lu telah membeberkan pernikahannya pada keluarga Lu, yang membuatnya merasa sangat canggung dan tak mungkin lagi melanjutkan hubungan dengan Carson Lu. Maka Gavin Gu tiba-tiba terpikirkan suatu ide cemerlang yang akan membuat Lucia Tong tak bisa kabur darinya. Ia tersenyum licik. Lucia Tong tanpa sengaja melihat senyumnya yang janggal, ia mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa kau tersenyum? Apakah ada suatu konspirasi?" Sambil tetap tersenyum Gavin Gu berkata, "Konspirasi apa? Aku hanya teringat dekat sini ada restoran barbecue yang enak. Ayo kita makan di sana. Aku tidak lapar." Sebelum Lucia Tong selesai berkata, perutnya telah bergemuruh. Dengan canggung ia memegangi perutnya. Gavin Gu tertawa, "Kita baru akan bercerai besok lusa,
jadi sebelum hari itu, kita masih pasangan suami istri. Seorang istri menemani suaminya makan malam adalah hal yang sangat normal, kau takkan menolak, kan? Katanya dengan tenang sambil menoleh ke arahnya. Lucia Tong berpikir sejenak, mengumpulkan keberanian untuk bernegosiasi dengannya, dan berkata, besok saja kita bercerai. Tak bisa, aku harus mempersiapkannya dulu. Apalagi yang harus disiapkan? Mana mungkin aku bisa bercerai begitu saja? Gavin Gu meninggikan suaranya. Lucia Tong merasa heran, kenapa ia tak bisa bercerai begitu saja. Tapi agar ia tak marah dan menarik keputusannya, Lucia Tong hanya bisa menyetujui. Mereka memasuki restoran dan duduk di meja dekat jendela. Saat ini sangat ramai, tapi pelayan melayani mereka dengan sangat baik, memang ada harga ada rupa. Daging telah disajikan. Lucia Tong menatap Gavin Gu yang memanggang daging itu satu persatu dan meletakkan daging yang telah matang ke piringnya. Ia akhirnya menyadari, jarinya yang terluka masih tampak agak kaku. Ia ingat, saat itu ia menggigit tangannya dengan sangat keras. Siapa suruh ia memperdayanya seperti itu? Sambil menggertakkan gigi, Lucia Tong meraih daging itu dan memakannya. Ia makan dengan lahap. Ia telah melakukan kesalahan berat, ia berhak menerima permintaan maafnya. Setiap Gavin Gu selesai memanggang, tanpa menunggunya meletakkannya di piringnya, Lucia Tong langsung meraihnya dari panggangan dan memakannya, tak menyisakan sepotong pun untuknya. Tapi saat makan, sebenarnya Lucia Tong dalam hati merasa tak enak. Gavin Gu merasa sangat gembira melihatnya makan dengan lahap. Ia membalik sepotong daging. Dan saat akan memberikannya pada Lucia Tong, tiba-tiba beberapa tetes minyak jatuh ke panggangan, menimbulkan asap tebal, ia langsung terbatuk dan menutupi hidung dan mulutnya. Matanya mulai memerah, tapi ia tetap berusaha memberikan daging itu pada Lucia Tong. Tiba-tiba, entah kenapa, dengan marah Lucia Tong menampik tangan Gavin Gu, potongan daging yang malang itu pun terjatuh ke meja. Gavin Gu dengan spontan menatap ke arah daging itu, Lucia Tong bangkit berdiri dan mendorong Gavin Gu untuk duduk. Melihat Gavin Gu terbatuk-batuk, pelayan bergegas membawakan air, "Tuan, minumlah dulu." Gavin Gu mengangguk dan menerimanya, tapi Lucia Tong merenggutnya. Tanpa menatap pelayan itu, ia berkata, ia punya asma, tak boleh minum air di saat seperti ini. Pelayan itu terkejut dan segera berkata, maaf, tak perlu panik, maukah kupanggilkan dokter? Gavin Gu mengibaskan tangan sambil menatap Lucia Tong, ia tampak marah, tapi ekspresinya jelas tampak khawatir. Ia ingat tentang penyakitnya, ia masih peduli padanya. Gavin Gu merasa gembira. Lucia Tong semakin marah saat melihatnya tersenyum, kenapa tersenyum? Minum obat. Gavin Gu menggeleng, aku tersedak oleh asap. Lucia Tong tertegun, asap. Ia menoleh dan melihat asap masih mengepul di mejanya. Ia merasa malu dan berbalik hendak pergi. Gavin Gu segera bangkit berdiri, aku belum kenyang. Ia bahkan sama sekali belum makan. Ia sama sekali tak menoleh, makanlah pelan-pelan. Ia tak ingin berlama-lama di sini, ia harus pergi. Di luar restoran, Gavin Gu menyusulnya dan mencengkeram tangannya, kita pulang bersama. Lepaskan, ia mengenyahkannya. Jarinya terasa sakit, tapi ia berusaha menahannya dan berkata, kau ingin kabur dari apa? Pertanyaan ini membuat Lucia Tong tertegun. Benar, ia ingin kabur dari apa? Gavin Gu tak bertanya lebih lanjut dan menggandengnya menyeberangi jalan. Lucia Tong menatap Bentley hitam yang terparkir di depan restoran dan bertanya, hei, mau kemana? Gavin Gu menatap lampu jalan dan tersenyum, kau makan sangat banyak, sebaiknya berjalan-jalan dulu. Kau akan segera bercerai, tidakkah kau takut kegendutan dan tak ada yang mau menikahimu? Lucia Tong dengan jengkel berkata, lepaskan, aku bisa jalan-jalan sendiri. Ia tak melepaskannya, perceraiannya masih besok lusa, masih ada 2 hari. Lucia Tong menatapnya dengan garang, bisakah kau memegang janjimu? Entah kenapa, ia merasa ada maksud lain, kenapa tiba-tiba Gavin Gu setuju untuk bercerai. Gavin Gu tersenyum, tentu saja. Ia menoleh menatapnya dan tersenyum, kecuali kau tak ingin bercerai. Lucia Tong membalas, tak mungkin. Gavin Gu tak mengatakan apapun lagi, ia berkedip,
dari ekspresi Lucia Tong, sepertinya hal itu masih mungkin terjadi. Ia melepaskan tangannya, Lucia Tong bergegas menariknya. Ia hendak memasukkan tangannya ke kantong, tapi baru menyadari bahwa bajunya tak memiliki kantong. Ia pun memegangi tali tasnya dengan kedua tangannya. Gavin Gu tak dapat menahan diri tersenyum. Saat melewati sebuah kedai kecil, Lucia Tong membeli 2 gelas jagung rebus dan memberikan satu pada Gavin Gu, sebagai balasan karena kau telah mentraktirku makan malam. Lalu ia bergegas pergi. Gavin Gu menciumnya, sangat wangi, jagungnya juga sangat manis dan renyah. Di bawah cahaya lampu jalan, sosok Lucia Tong tampak sangat cantik. Ia makan sesuap lagi, mulutnya dipenuhi aroma wangi jagung. Sebenarnya, Lucia Tong sangat mirip dengannya. Sangat kuat dan mandiri sejak kecil, tapi ia takkan bersikap sepertinya, mengatakan sesuatu yang berbeda dari kata hatinya. Awalnya karena ia hendak membatalkan pertunangan, ia memaksa menikahinya, kini Gavin Gu merasa, semua ini memang sudah takdir. Setelah saling mengenal, ia tak hanya tak membencinya, tapi malah menyukainya. Lucia, ia menyusulnya. Ia tak menoleh, ada apa? Setelah bercerai, aku akan mentransfer uang untukmu dan memberikan unit apartemen itu padamu. Dengan terkejut Lucia Tong menoleh, melihatnya berkata dengan serius, suatu perasaan muncul di hatinya, sejenis rasa terharu. Ia menghentikan langkahnya, menatapnya, dan berkata, aku tak menginginkan sepeser pun uangmu. Gavin Gu tersenyum. Ia memang sangat berbeda dari para wanita lain, bahkan Korizao saja menyukai uang, karena itulah ia sangat menyukai Lucia Tong. Aku pulang dulu, Lucia Tong berbalik dan pergi. Setelah keluar dari lift, Gavin Gu mengikuti Lucia Tong dari belakang dan melihatnya mengeluarkan kunci dan membuka pintu apartemennya. Begitu pintu terbuka, tampak wajah Olivia Jian, hari ini kau dan, begitu melihat Gavin Gu di luar, ekspresi Olivia Jian menjadi kaku, ia bergegas menarik Lucia Tong masuk. Bang! Pintu dengan cepat ditutup. Gavin Gu tak mempedulikannya, ia memasuki apartemennya dan menelepon, Sekretaris Xia, pesankan hotel terbaik di kota ini selama 2 hari. Suara Robert Xia terdengar bingung, CEO Gu, apakah Anda hendak menyelenggarakan rapat penting? Gavin Gu tersenyum licik, bukan, aku hendak bercerai. Bab 52 bersikap baik. Olivia Jian menarik Lucia Tong masuk ke kamar dan menginterogasinya, bukankah kau pergi makan dengan CEO Lu? Kenapa kau malah bersamanya? Kalian berdua sudah berbaikan. Lucia Tong mendesah dan berkata, tak jadi makan. Gara-gara Gavin Gu, tanya Olivia Jian, nadanya terdengar agak girang. Lucia Tong menggeleng, CEO Lu tak memberitahuku bahwa orang tuanya juga hadir, Mia Pei juga hadir, maka aku tak jadi makan. Apa? Anak rubah licik itu masih saja menggentayangimu. Kalian hendak makan bersama, kenapa ia ikut datang? Kau juga benar-benar, kenapa tak jadi makan dan malah langsung pulang? Bukankah ia? Tunggu, kata Olivia Jian dengan geram, tapi tiba-tiba tersadar. Kau bilang orang tua CEO Lu juga hadir. Secepat itu kalian mengenalkan pada orang tua. Dengan geram dan gemas Lucia Tong menyikut Olivia Jian dan berkata, kau juga bingung kan? Aku tak tahu hari ini adalah acara ulang tahun ayahnya, jika tahu, aku tak mungkin mengiyakan ajakannya. Olivia Jian hendak mengatakan sesuatu, tapi Lucia Tong kembali memotong, ayahnya dan Tommy Pei adalah rekan bisnis. Gerutunya. Olivia Jian langsung mengerti. Olivia Jian segera menggenggam tangannya, sudahlah, jangan marah, dasar CEO Lu, seharusnya ia memberitahumu lebih awal bahwa kalian tak hanya makan berdua. Merahasiakan hal seperti ini bukannya jadi kejutan yang menyenangkan malah jadi kejutan yang menakutkan. Lucia Tong tersenyum canggung dan dalam hati berpikir, ia bukan ketakutan. Ia tak ingin memberitahu Olivia Jian apa yang terjadi selanjutnya. Jika tidak, ia akan mengomel sampai malam. Olivia Jian tiba-tiba kembali teringat akan Gavin Gu, jadi, kau bertemu tetangga kita itu di bawah. Lucia Tong tak bermaksud menyembunyikan hal ini darinya, kami memang kebetulan bertemu, tapi bukan di bawah. Ini tidak penting. Yang terpenting, ia telah berjanji untuk mengurus perceraian besok lusa.
Perceraian kau bilang. Olivia Jian meninggikan suaranya. Lucia Tong mengangguk. Olivia Jian mendesah, entah apakah ini hal baik atau buruk. Di satu sisi, tetangga kita itu sangat tampan, juga sangat kaya. Dipikir-pikir sayang sekali jika kau meninggalkannya. Lucia Tong mengambil baju di lemari dan bersiap untuk mandi. Mendengar Olivia Jian berkata demikian, ia tersenyum, jika kau mau, untukmu saja. Olivia Jian menatapnya dengan garang, jangan begitu, aku masih sangat mencintai Dr. Lan. Di depan pintu, Lucia Tong menoleh dan tersenyum, seseorang akan jadi serupa dengan lingkungannya. Hubungan Dr. Lan dan Gavin Gu sangat dekat, sekarang kau mencintainya, suatu saat nanti bisa saja kau membencinya. Sembarangan. Olivia Jian meraih bantal dan melemparnya, Lucia Tong sejak tadi telah kabur. Setelah ia selesai mandi, Olivia Jian telah masuk ke kamarnya. Lucia Tong meraih ponselnya, hendak memasang alarm. Ia melihat ada SMS dari Carson Lu. Maaf, aku yang kurang mempertimbangkan dengan baik sehingga masalah tadi terjadi. Beritahu aku jika kau sudah tiba di rumah. Dan SMS terakhir baru saja masuk 5 menit lalu. Mengenai pernikahan itu, aku tak mempedulikannya. Lucia Tong tertegun membacanya. Ia tiba-tiba teringat ekspresi Sonny Lu dan Cory Zhao saat Bella Lu membeberkan bahwa ia telah menikah. Ekspresi Sonny Lu dan Cory Zhao tampak seolah sedang menatap seorang wanita yang tak tahu aturan. Carson Lu bilang ia tak peduli, tapi yang lain peduli. Ia mengetik pesan. Sudah di rumah. Lalu sebelum mengirimnya, ia menambahkan 2 kata lagi, good night. Carson Lu orang yang cerdas, melihat pesannya, ia tentu memahami saat ini Lucia Tong tak ingin membicarakan hal itu. Tak lama kemudian, ia membalas, good night. Awalnya ia berencana mulai masuk kerja besok. Tapi karena kejadian hari ini, ditambah besok lusa ia akan bercerai dengan Gavin Gu, Lucia Tong memutuskan untuk mulai masuk kerja setelah bercerai saja. Tak disangka, esok siangnya, ia menerima telepon dari Cory Zhao. Cory Zhao mungkin sudah mempertimbangkan bahwa Lucia Tong pasti akan menolak ajakannya untuk bertemu, maka ia langsung berkata, aku sudah di bawah apartemenmu. Lucia Tong turun dan melihat Cory Zhao yang berpakaian rapi sedang menunggunya dengan ekspresi penuh wibawa. Bella Lu sudah pernah ke sini, maka tak heran jika Cory Zhao mengetahui alamatnya. Nyonya Lu, ada urusan apa Anda mencariku? Tanya Lucia Tong. Hari ini mendung, dan anginnya agak dingin. Cory Zhao mengeratkan mantelnya dan berkata, di sini cukup berangin, kau tak ingin mengundangku masuk. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Lucia Tong setuju. Jendela kursi belakang sebuah mobil di belakang Cory Zhao perlahan diturunkan, dan tampak wajah Bella Lu di dalamnya. Ia menatap sosok Lucia Tong dari belakang dan mendengus, lalu menelepon seseorang. Cory Zhao mengikuti Lucia Tong masuk. Di lorong, sepatu-sepatu tertata dengan rapi di rak sepatu. Semuanya sepatu wanita dengan berbagai model. Lucia Tong mempersilahkannya duduk di ruang tamu, sebuah foto bersama Lucia Tong dan Olivia Jian terpajang di rak TV. Lucia Tong membuatkan teh. Melihat Cory Zhao sedang melamun, ia memanggilnya, Nyonya Lu, silahkan tehnya. Cory Zhao terbuyar dari lamunannya dan tersenyum, kalian berdua tinggal bersama. Membuatku teringat masa mudaku saat aku tinggal dengan teman-temanku. Saat itu kami baru lulus dan belum punya uang. Kami tinggal bersama di rumah yang sempit, meskipun kondisi kami susah, tapi kami sangat gembira. Lucia Tong duduk di seberangnya dan berkata, Anda tak datang hanya untuk membicarakan hal ini, bukan? Cory Zhao terbuyar dari nostalgianya dan tersenyum canggung, maaf. Lucia Tong menggeleng. Cory Zhao menyisip tehnya lalu berkata, aku datang untuk memastikan suatu hal pada Nona Tong. Katakanlah. Cory Zhao meletakkan cangkirnya. Meskipun Carson Lu membantu mengklarifikasi bahwa kau belum menikah. Aku sangat mengenal Bella, meskipun ia agak pembangkang, ia tak mungkin berbohong mengenai hal seperti ini. Ia terdiam sejenak lalu bertanya, apakah kau sudah menikah? Lucia Tong tak menyangka ia akan menanyakan hal ini. Ia bertanya seperti ini pasti karena ia telah mengetahui jawabannya. Lagi pula ia adalah ibu Gavin Gu, Lucia Tong tak bermaksud menyembunyikannya darinya.
Ia mengangguk, jika Anda datang kemari demi CEO Lu, tak perlu khawatir, aku dan CEO Lu hanya rekan kerja biasa. Saat itu, seharusnya ku sampaikan sendiri alasan penolakanku ke Anda, aku hanya tak ingin meninggalkan tempat ini dan pergi ke luar negeri. Lucia Tong merasa lega setelah mengatakannya. Tapi Cory Zhao berkata dengan serius padanya, sebenarnya, aku datang kemari demi Gavin Gu. Meskipun aku tak mengatakan apapun saat itu, tapi dari caranya menatapmu, aku tahu ia sangat menyukaimu. Karena Nona Tong kini telah menikah, tolong menjauhlah dari Gavin Gu. Lucia Tong tertegun. Sebenarnya ia ingin memberitahunya bahwa Gavin Gu lah orang yang menikahinya. Tapi kemudian ia teringat besok mereka sudah akan bercerai. Akhirnya ia tak jadi mengatakannya. Ia menghela nafas dan berkata, tenanglah, aku tak ada hubungan apapun dengan CEO Lu, sementara dengan Gavin Gu. Mulai saat ini takkan ada hubungan apapun lagi. Cory Zhao tak menyangka Lucia Tong akan langsung menyetujui. Ia tersenyum, mengeluarkan selembar cek dari tasnya, dan berkata, terima kasih, Nona Tong, terimalah uang ini sebagai tanda terima kasihku. Ia menyerahkan cek itu pada Lucia Tong menunduk menatapnya, oh my god, 5 juta RMB. Tunjangan perceraian. Ekspresi Lucia Tong menjadi dingin, ia merasa terhina. Ia mengembalikan cek itu pada Cory Zhao dan berkata, tak perlu, Nyonya Lu, orang lain akan berpikiran aneh-aneh tentangku. Cory Zhao segera berkata, jangan salah paham, Nona Tong. Kau menjauh dari Gavin Gu akan membuatku merasa tenang, uang kecil ini bukan apa-apa. Tapi ia sangat membencinya. Dengan marah Lucia Tong bangkit berdiri, 5 juta mungkin bukan apa-apa bagimu, tapi uang yang sangat besar bagiku. Jangan mengganggu ketenangan hidupku. Sebelum Cory Zhao sempat mengatakan sesuatu, Lucia Tong telah membukakan pintu. Sebelum ia berkata, silahkan pergi, dari luar, seseorang mendorong pintu dan masuk. Ekspresi Cory Zhao berubah drastis, nak. Lucia Tong tak menyangka Gavin Gu sudah pulang, bukankah saat ini masih jam kerja? Dengan wajah pucat, ia berjalan menuju meja tamu, meraih cek itu, menyerahkannya pada Lucia Tong, dan berkata dengan dingin, terima saja, tak perlu sungkan. Tak peduli sehebat apapun kau, bagi sebagian orang, kau bukanlah siapa-siapa. Lucia Tong, kau harus belajar bersikap baik pada dirimu sendiri. Dari cara bicaranya, Lucia Tong yakin ia pasti telah berdiri di luar sejak tadi dan mendengar banyak hal yang tak seharusnya diketahuinya. Nak, aku hanya... Cory Zhao hendak menjelaskan. Tapi Gavin Gu memotong dengan ketus, jika kau ingin mencari anakmu, pulanglah ke rumah keluarga Lu. Lalu ia menarik tangan Cory Zhao dan menyeretnya keluar, lalu menutup pintu. Lucia Tong takut akan terjadi sesuatu, ia bergegas mengikuti mereka. Melihat Gavin Gu telah memencet tombol lift, Cory Zhao memohon padanya dengan mata memerah, ibu melakukan semua ini demi kau. Kau adalah penerus tunggal Zenny Corp, mana mungkin kau menyukai seorang wanita yang telah menikah? Apa yang akan dipikirkan ayahmu, apa yang akan dipikirkan para pemegang saham? Pintu lift terbuka, Gavin Gu mendorong Cory Zhao masuk, sejak kau membawa pergi uang ayahku, kau sudah tak berhak lagi mengatur hidupku. Cory Zhao mengulurkan tangan untuk menghalangi pintu lift yang akan menutup. Sambil terisak ia berkata, ibu juga ingin membawamu, tapi kau adalah keturunan ayahmu satu-satunya, ia tak membiarkanku membawamu pergi. Jangan banyak alasan. Dengan dada kembang kempis, tampak sangat marah, Gavin Gu menuding Cory Zhao, kau sendiri tahu apa yang telah kau lakukan. Di dalam lift, Cory Zhao tampak ketakutan, air matanya mengalir, bibirnya gemetaran, ia tak dapat berkata-kata. Lucia Tong takut Gavin Gu akan melakukan sesuatu, maka ia melangkah menghampiri. Mendengar suara langkah kaki menghampirinya, tanpa menoleh, Gavin Gu mengulurkan tangan dan menarik Lucia Tong ke dalam pelukannya. Ia menatap Cory Zhao dan berkata, jika ia sudah menikah, aku akan menunggunya bercerai. Singkatnya, aku, Gavin Gu, bersumpah, aku akan menikahi Lucia Tong. Gavin Gu. Lucia Tong berusaha melepaskan diri darinya namun tak berhasil. Gavin Gu tetap menatap Cory Zhao yang berada di dalam lift dengan ekspresi penuh amarah dan berkata dengan dingin, apa salahnya pernikahan kedua?
Bukankah Nyonya Zhao sendiri telah menikah 2 kali? Kau punya hak apa untuk merendahkannya? Bersambung. Titik.